Ada yang mengaku kemudian apa yang disampaikan pada debat perdana kali ini selalu berbasiskan dengan data. Kami juga melihat, Anda juga bisa melihat masih ada gimmick-gimmick gemoy dalam debat perdana kali ini. Kemudian juga aksi saling serang seperti dikatakan oleh para panelis kita masih juga mewarnai debat perdana. Seperti yang sudah disampaikan Bayu, tadi juga sudah sempat saya singgung, masing-masing relawan, masing-masing pendukung ini menjagokan pasangannya masing-masing. Bahwa mereka lah yang tampil prima pada malam hari ini. Tapi bagaimana sebenarnya penilaian dari para rival? Itu yang menarik. Nah itu dia, bagaimana relawan menilai capres lainnya. Kita akan mulai di sesi ini. Saya langsung pertama ke Bang Habib. Bang Habib, bagaimana Anda menilai Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo? Saya pantun dikit. Silakan Bang. Ke Pangandaran. Sebentar. Ke Pangandaran naik mobil balap. Cakep. Prabowo Gibran yang paling siap. Iya. Ya ada. Bagus ya. Oke. Penampilan Pak Anies bagus, Pak Ganjar bagus. Cuma memang ada yang perlu diluruskan. Pak Anies itu nggak update soal undang-undang, ya. Undang-undang ITE baru 7 hari yang lalu kita ketok di paripurna, kita revisi. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, pasal 26, pasal 27, pasal 28 sudah kita perbaiki. Sudah, bukan akan, sudah. Undang-Undang 146 pasal 14 tentang penyebaran berita bohong sudah kita perbaiki di KUHP dengan pasal 263. Penyebaran berita bohong baru bisa dihukum kalau menimbulkan kerusuhan secara fisik. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies akan ternyata sudah dan akan kita terus lanjutkan. Nah, terkait Pak Ganjar bagus juga apa yang disampaikan tekadnya memberantas korupsi, perampasan aset. Cuma memang nggak update juga soal pelanggaran HAM yang tendensius menyudutkan Pak Prabowo karena ada 4 fakta hukum dan 3 fakta politik ya terkait pelanggaran HAM. Fakta hukum yang pertama, tidak ada satu keterangan saksi pun, alat bukti pun dalam persidangan tim Mawar yang mengarah ke Pak Prabowo. Yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu hanya merupakan keputusan yang bersifat rekomendasi, bukan putusan lembaga peradilan, bukan putusan lembaga setengah peradilan atau kuasi peradilan. Yang ketiga, ya sudah lebih dari 16 tahun Komnas HAM tidak bisa melengkapi berkas perkara yang disyaratkan oleh undang-undang tentang pengadilan HAM, ya. Lalu yang keempat, keputusan Presiden ya Kepres B.J. Habibie menyebutkan Pak Prabowo bukan diberhentikan dengan tidak hormat tetapi dengan hormat dan menghargai pengabdiannya selama menjadi anggota ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan 3 fakta politik yang penting bahwa tadi disampaikan kalau toh Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, kok ya Bu Mega mau menjadikan dia cawapres? Kalau toh Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, kok ya Pak Mahfud cawapresnya Pak Ganjar mau menjadi ketua tim ses Pak Prabowo, ya kan? Kalau toh ya Pak Prabowo dipercaya sebagai pelanggar HAM, kok ya Mas Anies mau dicalonkan oleh Pak Prabowo ketika menjadi gubernur? Itu. Oke, baik, terima kasih Bang Habib. Saya langsung geser ke Mas Tama. Silakan, bagaimana penampilan Pak Anies dan Pak Prabowo malam hari ini? Apalagi tadi disebut juga nggak update, namanya Pak Ganjar nggak update katanya. Oh yang nggak update Pak Anies katanya. Termasuk juga Pak Ganjar. Intinya begini, kalau dari perdebatan pada hari ini tentu kita harus apresiasi ya, karena semuanya juga berjalan dengan sangat baik dan dari ekspektasi tadi yang seperti digambarkan oleh Prof. Burhanuddin, kemudian Prof. Ibnu juga menjelaskan secara substansi. Nah, namun dalam debat tersebut juga kita melihat ada visi misi soal soal HAM yang kemudian belum jelas. Jadi lebih banyak menjelaskan soal apa yang dialami, apa yang kemudian jadi permasalahan, lebih ke soal menjawab pertanyaan, tapi tidak menggambarkan kira-kira soal demokrasi, khususnya HAM itu mau ngapain. Nah, dari sinilah kemudian dari kedua pasangan saya rasa belum bisa menggambarkan dengan jelas dan clear, karena kan yang menjadi tema soal HAM itu. Nah, itu yang kemudian catatan tentu dari saya. Nah, kemudian yang lainnya ya tentu saja terkait dengan penampilan semuanya juga baik, ya, mungkin dengan pilihan-pilihannya masing-masing ya lebih
berusaha untuk humble begitu ya, berusaha untuk bisa dipahami oleh masyarakat, semuanya simpel dan semuanya ringan. Tapi yang lain justru malah lebih berat-berat temanya, kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi kalau dari kami sendiri menilai ya mudah-mudahan ini akan menjadi penentuan begitu bagi masyarakat bagaimana kemudian kita mengambil suara ada 28% dari pemilih yang masih bingung. Jadi mudah-mudahan perdebatan-perdebatan ini bisa menjadi pertimbangan bagi mereka untuk memilih siapa yang paling baik. Oke, terima kasih Mas Tama. Oke, saatnya Bang Saud, bagaimana Anda menilai Pak Prabowo dan Pak Ganjar dalam debat malam hari ini? Baik, termasuk tanggapan tadi katanya soal UTE nggak update gitu kan? Ya, kalau diskusi kita undang-undang ITE yang dibuat itu, ini teman-teman ya, adik-adik terlebih mahasiswa ya, hukum itu logika, argumentasi, dan nalar. Oke, sepakat di situ ya, hukum itu di situ. Nah, oleh sebab itu, undang-undang ITE yang dibuat itu justru kita menilai itu semakin karet. Semakin karet. Makanya kita bilang itu di-dismiss. Di-dismiss. Makanya kita coba diangkat. Yang di atas itu bebas bicara mana tadi? Yang pegang banner? Iya. Bebas bicara tanpa takut dipenjara. Jadi pasal itu semakin karet. Jadi bukan soal update atau tidak update. Jadi kita bicara sekali lagi hukum itu logika, nalar dan argumentasi. Jadi itu bisa diperdebatkan. Oleh sebab itu kita mengatakan undang-undang itu menjadi perdebatan dan kita harus di-dismiss, dihilangkan sama sekali. Nah, kedua, saya harus cerita 22 Agustus 2022 seorang pegawai dinas pendapatan di Jawa Tengah, di kota besar, di Semarang, hilang, tidak tahu buktinya, tidak diketemukan seperti apa, hilang tanggal 24 Agustus, tapi kemudian ditemukan di sebuah pantai, dia dalam keadaan dibakar. Dia hilang 1 hari sebelum dia dipanggil oleh Polda karena dia saksi dari sebuah kasus yang diduga korupsi. Ini pembelajaran buat kita semua. Dan saya sudah ketemu dengan ibunya langsung, istrinya, anaknya. Bahwa mereka yakin siapa sebenarnya pelakunya, indikasinya. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, belum terungkap. Jadi jangan bicara yang besar-besar soal penegakan HAM di negeri ini. Kalau ada orang yang berbakti untuk negerinya di dinas pendapatan, kemudian dia menjadi saksi korupsi, hilang sehari sebelum dia menjadi saksi. Kita tidak menuduh siapapun, tapi inilah gambaran hukum di negeri kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Anies tadi di bagian mulai dari atas sampai dia tutup tadi, bahwa ini persoalan kepemimpinan di negeri ini. Itu yang dijelaskan oleh, itu yang kita katakan bahwa, ya silakan tepuk tangan. Of course kita tidak mau hanya cerita-cerita di sini. Paslon hanya bicara sekian detik, sedangkan dia akan memimpin nanti sekitar 5 tahun. Tetapi ketika dia bicara apa yang paling menginkubasi di kepala mereka masing-masing, 3 orang ini kita harus apresiasi. Tetapi sekali lagi kalau kita mau bicara hukum, hukum itu adalah keadilan dan kemapanan argumentasinya, dan ada banyak yang harus dibenahi, dan saya pikir Anies punya passion untuk memperbaiki negeri ini dari sisi hukum. Baik, terima kasih Mas Saud, Bang Habib, Mas Tama juga terima kasih. Baik, tadi kita sudah mengajak Anda sebelum kita mendengarkan bagaimana kesan dari melihat para rival ini yang disampaikan oleh para jubir dari 3 pasangan calon. Kita sudah mengajak Anda melihat keramaian dari berbagai tempat nonton bareng debat dari berbagai pasangan yang ada di ibu kota, ada di Jakarta. Nah, saya bawa Anda sekarang untuk bisa melihat di luar kota, tempatnya di Medan. Ini juga para relawan, para pendukung dari pasangan 01 juga mengadakan acara nonton bareng. Bagaimana keramaian di sana dan juga pandangan mereka melihat jagonya tampil menunjukkan performa dalam debat kali ini. Nofri Afandi akan menggambarkan untuk Anda. Silakan Nofri. Ya Putri, Viola dan juga pemirsa, debat Capres yang pertama sudah selesai dilaksanakan, di mana pada debat Capres kali ini ketiga calon presiden saling beradu gagasan, saling beradu visi misi dengan tema debat Capres yaitu hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Lebih dari 400 orang hadir dalam acara nonton bareng yang diadakan tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Utara, Anies Muhaimin ataupun TKD Amin, dan tentunya sangat meriah. Tak henti-hentinya para pendukung Capres nomor urut 1 ini saling bersorak-sorai melantunkan nyanyian lagu-lagu dukungan hingga yel-yel di setiap sesi, dan diketahui memang saat ini
di debat pertama ini KPU membagi sebanyak 6 segmen dalam agenda debat capres yang pertama ini. Dikatakan dari ke-400 relawan ataupun pendukung yang hadir ini merupakan dari para partai pengusung yang hadir. Kemudian ada 100 relawan yang mendelegasikan sekitar 3 anggotanya untuk hadir. Sehingga saat ini memang terdapat lebih dari 400 orang yang hadir nonton dan menyaksikan langsung capres idolanya, capres yang didukungnya untuk menyampaikan gagasan dan beradu visi misi. Dan diketahui juga masyarakat setempat juga turut hadir menyaksikan seperti apa kemeriahan yang dilaksanakan tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Utara dalam agenda nobar debat capres yang pertama ini. Dan diharapkan tentunya dengan visi misi dan gagasan yang disampaikan oleh masing-masing capres dapat mencerahkan masyarakat dan dapat memberikan penilaian tersendiri oleh para calon pemilih nantinya seperti apa mereka akan memilih, seperti apa mereka akan menentukan siapa presiden mereka ke depannya. Demikian, saya kembalikan ke Putri di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi. Sepakat dengan apa yang disampaikan Nofri, bahwa yang ditampilkan oleh para pasangan calon ini bisa membantu kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih untuk memimpin tanah air selama 5 tahun ke depan. Karena kami kabarkan, Anda putuskan. Kami jeda sejenak dan akan segera kembali saat lagi.